Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah. Di antara nikmat-nikmat Allah yang telah memberikan kepada kita, salah satunya adalah kekuatan untuk melangkahkan kaki kita ke rumah Allah, untuk hadir di rumah Allah, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan tambahannya kita akan juga belajar ilmu yang insya Allah dengan ilmu tersebut menambahkan iman dan amal saleh kita insya Allah. Salam serta salam kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum khairu khalqillah, amma ba'd. Sebelumnya ana mohon izin ananda di atas ya, karena di bawah ini banyak tuan-tuan guru kami, masya Allah, para khalifah, para mursyidin. Tidak lain dan tidak bukan ana di atas hanya sekadar sambil mengingatkan, dan untuk ana pribadi sendiri, yang mana Allah katakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Karena perintah Allah kepada para rasulnya, sampaikan tentang apa yang telah Allah turunkan kepadamu. Al ulama warasatul anbiya, dan para ulama adalah waris para nabi, dan tugasnya juga tetap ada sampai sekarang. Kemudian wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita di atas ini, kita semua di sini saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Sekali lagi mohon izin para tuan guru kami. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk memulai kajian subuh ini, ada sebuah kisah. Muridnya dari Imam Hasan Al-Basri, namanya Sabit Al-Bunani. Jadi beliau bisa ta'lim, ngajar Pak. Ngajar. Ada seorang murid yang lambat datang. Terlambat murid datang pada suatu hari. Maka ia bertanya, kenapa kamu terlambat? Muridnya masya Allah Pak, muridnya Syekh ini luar biasa. Dia berjalan dari rumahnya menuju ke majelis ta'lim di masjidnya, itu melihat sangkar burung, dan di atasnya ada burung yang sayapnya sedang terluka dan tidak bisa terbang. Maka dia duduk seperti kita nonton TV Pak, duduk dia menyaksikan sarang burung Pak, dengan burung ada yang sakit. Apa kata dia? Wahai guruku, saya melihat seekor burung yang sakit. Saya duduk di situ, saya pengen ambil hikmah Pak. Saya pengen ambil hikmah. Hikmahnya apa? Saya tunggu ada burung yang sehat, ya, mencarikan cacing, kemudian sampai di atas sarang burung tersebut, dijatuhkanlah cacing itu dan diberikan kepada burung yang sakit berkali-kali. Setelah dapatkan hikmah itu, dia pergi menuju gurunya. Diceritakan demikian. Dan apa kata gurunya? Apa hikmah yang dapat kamu ambil? Dia mengatakan, kalau begitu Syekh, ya, saya tidak akan takut akan rezeki saya. Saya tidak akan takut tentang rezeki saya, karena burung yang sabia patah diberi makan oleh burung yang sehat. Kemudian masya Allah Pak, Syekhnya luar biasa ilmunya. Apa kata beliau? Apakah kamu menempatkan diri kamu sebagai burung yang sakit atau burung yang sehat yang beri makan kepada burung yang sakit? Jadi disampaikan sama gurunya, apakah kamu tidak mau menjadi orang yang sehat, yang memberikan kebaikan kepada orang lain daripada kamu yang menerima kebaikan? Kemudian muridnya berkata, wal hikmatu 'indahu khair. Hikmah yang didapatkan oleh muridnya dari gurunya itu lebih baik. Jadi Pak, prinsip kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana kita menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, bukan menjadi orang yang menunggu manfaat dari orang lain. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia mereka yang memberikan kebaikan kepada orang lain, bermanfaat untuk orang lain, bukan kita memanfaatkan orang lain. Itu sebuah kisah pembuka.
Lantas Pak, kita akan bicara masalah yang simple sebenarnya, masalah yang kecil sebenarnya. Saya pengen tanya ke ibu-ibu lah. Ibu-ibu kalau ke pasar misalnya, mungkin ada pedagang Bu? Ada ibu-ibu di sini pedagang? Ada? Ibu-ibu pedagang, perginya setelah subuh misalnya, atau pagi hari. Ibu-ibu kira-kira cari apa di pasar? Cari rezeki atau cari dunia? Nah, rezeki atau dunia Bu? Rezeki. Kalau apa-apa saya tanya, pagi-pagi pergi motong ya, atau deres ya kan? Kira-kira cari dunia atau rezeki Pak? Cari rezeki. Dua kata ini, dunia dan rezeki, banyak orang menyamakannya. Ustaz, ojo dibanding-banding ke Ustaz. Podoai sama aja Ustaz. Dunia ya rezeki, rezeki ya dunia. Sebagian orang mengatakan seperti itu. Padahal Pak Bu, dua kata rezeki dan dunia itu maknanya bertolak belakang. Dari 6.236 ayat dalam Al-Quran, ada 115 kali kata dunia. Nanti kalau mau lihat di kitab Syekh Muhammad Fuad bin Abdul Waqi, Mu'jamul Fahras li Ahfadil Quran. Jadi ada 115 kata dunia dalam Al-Quran. Dan rezeki ada 123 kata rezeki dalam Al-Quran. Ini berbeda. Dua kata rezeki dan dunia itu berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu memahami dua makna yang berbeda ini, beda cara pandang hidup kita Pak. Sebelum kita masuki perbedaannya, Syekh Saleh Al-Munajjid dalam sebuah tausiah beliau mengatakan sifat dunia itu ada tiga. Dunia itu ya, dari dal, nun dan ya, itu ada tiga makna. Yang pertama kata Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, dunia itu berasal dari kata adna, yang artinya rendah Pak. Ya dunia itu tempatnya rendah. Tempat segala yang gak enak itu yang rendah Pak. Saya kan ngajar di Abu Hurairah, Jalan Lingkar, di Masjid Abdullah bin Umar. Setiap pagi saya lewat di depan Koramil Pak. Depan Koramil ada jembatan itu namanya, berpagar depan Koramil. Itu Masya Allah Pak. Bapak kalau lihat pakai hati, mata hati, Masya Allah, itu indahnya luar biasa. Tapi jangan hujan ya. Dalam keadaan cerah, Bapak boleh pagi-pagi lihat depan Koramil, Masya Allah. Ana ada 7 tahun di Pasir, tapi tetap kagum dengan lokasi depan Koramil. Ketika kita berada di situ Pak, Ana lihat Masya Allah, indah, bukit-bukit. Ya kan? Setiap hari Ana lihat situ, Senin sampai Jumat saya ngajar, saya lihat situ. Makanya surga disifatkan oleh Allah fi jannatin 'aliyah. Surga itu tinggi Pak. Jadi tempatnya indah-indah itu di atas. Di sini lah paling simpel di atas ini Pak. Di paling bukitnya di atas ya. Itu kalau pagi-pagi atau sore hari kita bisa lihat ke sana RSUD nampak itu Pak. Indah. Jadi dunia itu karena sifatnya di bawah, semua tempat kurang di situ. Jadi dunia tempat kurang, tempat ada rasa sedih, capek, letih, semua ada di dunia. Karena yang terbaik itu di akhirat, karena di akhirat itu surga kata sifatnya tinggi. Makanya Pak Bu, para penduduk neraka itu mereka melihat penduduk surga. Jadi penduduk neraka di bawah, surga di atas. Jadi mereka mendongak, Ustaz, apa bisa penduduk neraka lihat penduduk surga? Bisa Pak. Dan itu menambah kepedihan mereka sebenarnya. Allah pengen mengazab penduduk neraka dengan cara melihat penduduk surga. Mereka berkata, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqahumullah." Mereka berkata kepada penduduk surga, "Wahai penduduk surga, berikan kami minum atau apa yang Allah rezekikan kepada kalian." Apa kata Allah? Kata Allah dalam Quran, dalam perkataan penduduk surga, qala innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan itu untuk kalian. Sifat yang pertama, dunia itu sifatnya rendah. Yang kedua kata Syekh Shalih Al-Munajjid, sur'ati waqtiha.
Li sur'ati waqtiha. Waktunya cepat, Pak. Itu sifat dunia. Anda di sini tahun 2015 kuliah di Islamic di ISI. Gak terasa udah 7 tahun di Pasir Pengarayan. Bulan Agustus kemarin saya 7 tahun tinggal di sini, Pak. 7 tahun rasanya bentar kali. Dan saya juga pernah tinggal di Gelombang selama setahun setengah. Jadi terasa waktu itu singkat. Mungkin bapak-bapak yang umur 50 sekarang, dulunya masih muda, SMA. Sekarang Masya Allah, dulunya apa? Anak kita masih kita gendong. Sekarang ada di antara orang tua, anaknya yang gendong ayahnya, anaknya yang bopong ayahnya. Cepat. Itu kata sebagian orang, ojeng, cepet pade itu waktu. Mereka merasa, ya Allah, kok cepat kali waktu berjalan. Ya memang seperti itu, Pak, Bu. Karena sifat dunia itu sur'ati waqtiha. Waktu yang terlalu cepat, kita nggak terasa. Sekarang tahun 2022. Dan Bapak Presiden kita 7 tahun memimpin, ya kan? 8 tahun ya, 2024 10 tahun, nggak terasa. Saking cepatnya waktu berjalan, Pak. Yang dulu mungkin hadir di majelis ilmu, nggak ada istrinya, ya kan? Hari ini ada istrinya, ada anaknya. Itu sifat dunia cepat. Yang ketiga kata Shalih Al-Munajjid adalah berasal dari kata dana atun. Yang pertama adna, artinya rendah. Yang kedua sur'ati waqtiha, cepat waktunya. Yang ketiga dana atun. Dana atun artinya hina, rendah, kotoran. Itu dunia, Pak. Makanya satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berjalan dengan sahabat-sahabatnya. Ia berjalan, Pak. Masya Allah, mereka melewati sebuah tumpukan kotoran. Sebuah tumpukan kotoran. Wajar, Pak, Bapak kalau lewat di tong sampah, wajar tutup hidung atau minimal menahan napas. Itu fitrah kita. Dengan ilmu yang luar biasa daripada Umar bin Khattab, ia mengatakan, kenapa tutup hidung? Hadhihi dunyakum, ini dunia kalian. Kenapa tutup hidung? Kotor itu dunia kalian. Allati tahrusuna 'alaiha, kamu berjalan di atasnya. Itu sifat dunia, Pak. Dunia itu kata Umar bin Khattab itu kotoran. Ya tempat gak enak itu dunia. Di dunia kita merasakan ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang senang, ada yang kurang senang, ada yang kaya dan ada yang kurang kaya, bukan miskin, kurang kaya. Itu sifat dunia. Yang pertama adna, sifatnya rendah. Yang kedua sur'ati waqtiha, waktunya terlalu cepat. Dan yang ketiga adalah dana atau kotoran. Ini makna dari kata dunia. Sekarang kita akan lihat perbedaannya apa. Karena kalau kita pahami dengan dalam makna ini, Pak, Bu, kita akan menjadi orang yang berbeda mindsetnya, ya, roadmap kehidupannya berbeda. Orang yang mencari dunia tidak akan sama pandangan hidup dengan orang mencari rezeki. Yang pertama perbedaannya adalah dari 115 kata dunia dalam Al-Quran, itu hampir keseluruhannya bermakna negatif, konotasinya negatif. Apa kata Allah? Wala yaghurrannakumul hayatud dunya, jangan kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Itu makna yang negatif. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairu wa abqa. Katakan dunia itu kecil dan akhirat itu kekal. Itu sifat dunia. Kecil, Pak. Itu memang kata Allah. Rata-rata tentang dunia itu disifati dengan hal-hal yang tidak baik. Bahkan yang luar biasanya, Pak, di surah Al-Ahqaf, saya lupa ya berapa, ayat 15 ayat berapa. Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ketika penduduk neraka itu dibolak-balik, Pak, di neraka, dikatakan mana dunia kalian dulu? Dicari mana dunia kalian dulu? Jadi jangan sedih, Pak.
Kalau seandainya ada orang yang lapang dunianya tapi sempit rezekinya, ya. Ada yang lapang rezekinya sempit dunianya. Orang kaya belum tentu merasa cukup, orang miskin belum tentu merasa kurang. Tergantung dia memandang dunia atau rezeki yang dia cari. Jadi bapak, ibu, dan saya sendiri, ketika saya bekerja itu mencari dunia, habis. Ma indakum yanfaddu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada di sisi habis, kata Allah. Itu kalau cari dunia. Contoh lah Pak, kita bekerja satu bulan misalnya gaji 5 juta atau di atas itu, atau di atas itu. Kemudian di akhir udah ada posnya masing-masing. Ya kan? Dan itu akan habis. Sebesar apapun gajinya habis. Karena emang sifat dunia habis. Tapi kalau rezeki Pak, Masya Allah, Bapak bisa buka di surah At-Talaq ayat 11, surah ke-65. Selalu menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatillahi bayyinatin liyukhrijal ladzina amanu minadh dhulumati ilan nur. Bagaimana para rasul itu membacakan ayat Allah, mengeluarkan dari kegelapan menuju keterang dengan ilmu cahaya. Ya. Faman yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannat. Orang yang beriman beramal saleh Allah masukkan ke surga. Ujung katanya Pak, closing statementnya bagus Pak. Ya. Kata Allah, qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan itulah rezeki yang paling baik. Jadi kebalikannya 123 kata rezeki dalam Al-Quran rata-rata positif semuanya maknanya. Jadi sekarang pertanyaan Pak Bu, cari dunia atau cari rezeki? Bapak cari dunia atau rezeki Pak? Rezeki. Ibu? Rezeki. Karena kita udah paham sifat dunia, ya maknanya negatif. Dan sifat rezeki adalah maknanya positif. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, sifat dunia itu expired cepat, masa berlakunya cepat Pak. Itu dunia. Dan dua waktu yang paling cepat terasa expired dunia itu, satu Pak, ketika sakit. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya pribadi, ketika sakit ditawarkan apa? Sate Padang misalnya, tidak termakan. Rendang, nggak termakan. Es dawet, nggak terminum. Apalagi ya Pak suka? Yang ketika sehat, Masya Allah, habis. Ketika sakit aja Pak, jangan sakit banyak lah, demam saja, hilang selera makan. Itu dunia. Apalagi yang kedua Pak, sangat terasa tidak bermanfaatnya dunia itu ketika sakaratul maut. Ketika pengen meninggal, tidak ada lagi cari mana kijang inovas saya kemarin Ustaz, tak ada. Set kontrakan saya yang 10 itu mana? Tidak ada cara itu Pak. Ibu-ibu yang punya Masya Allah emasnya banyak misalnya, di tangan, di kalungnya, di jarinya, di telinganya, ketika sakaratul maut Bu, tidak dicari itu. Dicari. Mungkin Bapak pernah lihat di Facebook ya, Pak Hartono, mohon maaf kalau namanya salah sama ya, Pak Hartono di Facebook saya baca, dia pengusaha kaya Pak, kaya kali, anaknya di Jerman, di luar negeri anaknya banyak. Tapi ketika dia sakit, satu pun tidak ada yang datang. Kenapa? Dia mendidik anaknya untuk mencari dunia, bukan cari rezeki Pak. Jadi kalau kita Pak Bu mendidik anak kita untuk dunia, mencari harta bagian rugi Pak. Kamu nak sekolah di SD favorit, SMP favorit, SMA favorit, kamu kuliah ke luar negeri nak ke Amerika, ke London Inggris, Masya Allah. Nanti nak kalau kamu kuliah di sini gaji kamu 10 juta sampai 100 juta. Jadi target anaknya Pak hanya deret angka saja. Nah itu rugi.
Jadi dipandang mereka anaknya bisa mencari rezeki. Nak, kamu harus lebih hebat dari bapak, nak. Bapak punya uang sekian-sekian sebulan, nak. Kamu harus lebih hebat daripada bapak. Jadi karena anak dari kecil, Pak Bu, udah ditanamkan untuk jadi budak dunia. Ayah sakit siapa yang jenguk? Tanyalah kepada diri kita semua, terutama yang udah 40 tahun ke atas lah. Ini kalau dilihat wajahnya banyak 40 tahun ke atas. Entahlah kalau dirubah kakaknya. Ya. Banyak yang usia 40 tahun ke atas, Pak Bu. Jujurlah, kalau anak tanya sekarang, Pak, kira-kira masih mau nggak ruko 10 pintu, tapi anak nggak ada ingat sama bapak? Pilih mana? Biarlah nggak punya ruko, tapi anak ngumpul. Saya adik-beradik 10 orang. Ayah Ananda udah meninggal tahun kemarin. Jadi ada suatu penyesalan dari diri saya, Pak. Karena kampung saya jauh, itu 16 jam kalau dari sini. Jauh, nyebrang kapal lagi, nyebrang laut. Jadi itu terasa ketika 5 hari sebelum meninggal itu dikirimkan video ayah kami sedang sakit. Ayah saya sempat bawa sini 2 pekan, berobat di RSUD, kemudian pulang kampung. Karena udah tanda-tanda kan, pengen pulang kampung katanya. Apa yang ditarik, Pak? Nggak tanah, Pak, nggak rumah. Disebutnya nama kami satu-satu. Rahmat, Andri, Andika, Adi, semua disebut, Pak. Mata pandangan dan Masya Allah ya, anak lihat videonya itu pandang udah ke atas, tapi disebut apa? Anaknya. Dan saya menyesal, Pak, karena cuma saya di sini. Saya di sini, adik saya di pondok. Jadi sisanya pulang kampung di rumah sama ayah. Dan saya hanya mengantarkan pulang kemarin. Saya pulang ke sini karena saya ngajar, dan saya juga imam. Cukup doa saja. Kemudian ketika saya melihat kondisi seperti itu, saya berdoa kepada Allah. Bukan saya pesimis, Pak. Ya Allah, kalau kematian lebih baik untuk ayah saya dan dia tidak merasakan sakit, wafatkan dan keadaan beriman, ya Allah. Saya doa seperti itu, Pak. Karena saya melihat anak bawa mobil dari Pasir sampai ke Tembilan itu nggak bakal tidur. Karena ayah saya ketika pulang itu masih keadaan sakit, dan dia kalau berhenti sebentar sakit. Sampai HB-nya 3, Pak. HB-nya 3 bawa di sini kemarin. Ya, sakit, Masya Allah. Dan saya, ya Allah, kalau memang Engkau beri kesempatan untuk beramal soleh, sehatkan ya Allah. Dan hamba ikhlas ya Allah kalau seandainya dia meninggal tapi gak beriman. Itu bukti nyata, Pak. Nanti terasa tuh bapak-bapak yang udah 50-60 tahun yang dicari itu anak. Makanya kalau udah lebaran, Masya Allah senangnya ayah ibu kita, Pak. Kenapa? Kumpul anak, menantu, cucu, ya kan? Itu yang kita cari. Tapi kalau anak tadi untuk akhir dunia, Pak, maaf Bu, nggak bisa pulang lebaran ini. Kenapa? Ada meeting di sini. Masya Allah. Kita tidak tahu, Pak, kapan kita bisa ketemu orang tua lagi. Tidak ada yang menjamin umur itu panjang, tidak ada. Dan makanya ketika ibu saya tinggal di Pasir ini di Rohol, ibu saya ingin antarkan ke sini, saya antarkan. Saya takut menyesal. Karena saya pernah berjanji kepada ayah saya sebelum saya pulang ke Pasir, ya, cepat sehat ya. Nanti Andri bawa ke Islamic Center. Kita sholat di sana. Saya peluk ayah saya. Kemudian dia itu membuat saya sedih dan saya menangis. Saya nggak sempat untuk membawa ayah saya ke Islamic Center. Ya qadarullah, 2 pekan setelah itu meninggal. Dan situ saya merasa, ya Allah, kalau ibu saya pengen minta ke sini, ibu saya pengen minta antaran ke Bangkinang ketemu adik di pondok. Saya baru selesai ngajar, berangkat, Pak. Pulang hari, kadang pekan baru pulang hari. Sampai di sini jam 3 subuh, jam 4 subuh. Jadi saya katakan sama istri saya, kita tidak tahu. Nanti kalau kita tidak antarkan ke sini, ibu meninggal, kita nyesal. Itu kalau kita cari rezeki dari anak, Pak. Jadi sekarang yang kedua, karena masa expired dunia itu cepat, Pak Bu. Jangan buat anak kita untuk jadi hamba dunia. Kata Rasulullah, ta'isu abdud dinar, ta'is abdud dirham. Celaka budak dinar dan dirham.
artinya budak dunia. Boleh kaya Pak? Boleh. Tidak ada yang larang kita kaya, tidak ada. Boleh punya kebun 10 hektar, boleh. 100 hektar boleh. Boleh punya anak 10 sangat boleh. Ya, kalau sanggup 10, kami 10. Ada berani. Kalau saya baru 1 anaknya Pak. Ya. Boleh, semua boleh. Tapi jadikan itu rezeki Pak. Jangan jadikan itu dunia. Kalau dunia Pak capek nanti ngitung kebun sana, siapa nanti mau manennya? Nanti uangnya kemana ya? Sibuk. Apa yakin apa? Orang yang paling kaya, siapa yang paling kaya di sini? Kita kenalnya Muslim lah, Pak Yusuf Hamka, ya, Babah Alun. Jujur Pak ya, orang kaya itu Pak, dia tidak tahu duitnya berapa. Tanyalah sama dia. Dia tidak tahu duitnya berapa. Orang kalau terlalu kaya Pak, dia nggak tahu duitnya berapa. Kenapa? Duitnya di deretan angka di ATM aja, tidak nampak duitnya mana. Kalau kita bersyukur 1 juta, 2 juta di kantung, alhamdulillah, 100 ribu saya bisa dihitung Pak. Orang terlalu kaya tidak tahu duitnya berapa. Nggak tahu saya uang saya berapa. Ya karena itu sifat dunia. Jadi kalau terlalu kaya susah juga, nggak tahu duitnya kemana. Miskin susah juga. Jadi pertengahan lah. Allah lapangkan rezeki kita, alhamdulillah. Itu sifat yang kedua. Dunia itu expirednya cepat, dan rezeki itu lama, bahkan sampai ke surga Pak. Dan rezeki yang paling baik Bu, itu anak yang soleh. Ada sebuah hadis riwayat Muslim menceritakan bagaimana keadaan di akhirat. Ceritanya gini Pak, ketika anak ini telah selesai dihisab oleh Allah, anaknya soleh Pak, anaknya soleh Bu, maka diletakkan di depan pintu surga. Ada 8 pintu surga, diletakkan di depan pintu surga. Allah katakan, udkhulul jannah, masuk ke surga. Mau nggak masuk Pak? Tidak mau dia masuk Pak, anak soleh ini. Sampai 3 kali Allah minta masuk ke surga. Apa kata dia? Ayah saya mana? Ibu saya mana? Itu yang diminta sama anak yang soleh Pak. Beda kalau anak terjadikan hamba dunia. Dia terpikir dia sama kita Pak. Jadi kalau kita didik anak kita hari itu jadi anak yang soleh untuk rezeki kita, di akhirat mereka akan cari. Kalau seandainya anak kita nunggu dekat depan ATM Pak, atau depan swalayan, ya wajar. ATM sama bapaknya, duit sama bapaknya, dia minta uang sama ayahnya. Tapi di akhirat dia tidak minta itu, ditunggu ayah sama ibunya untuk masuk ke surga. Ayahnya di belakang, ibunya di belakang. Karena hisabnya panjang, ya, kesalahannya banyak, nggak masuk surga dulu Pak, di belakang. Anaknya pasau yuhasabu hisaban yasira. Anak dihisab dengan mudah. Sampai 3 kali, apa kata Allah? Udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Masuk ke surga bawa ayah dan ibumu. Jadi kira-kira Pak Bu, kalau kita saja dibawa oleh anak untuk haji atau umrah, itu Masya Allah senangnya luar biasa. Itu baru haji dan umrah Pak. Anggaplah haji dan umrah menghapuskan dosa kita selama ini. Kemudian kita masih hidup di dunia ini 10 tahun lagi. Siapa yang menjamin selama 10 tahun itu nggak buat dosa? Bisa jadi kita buat dosa dan masuk neraka. Ini di depan pintu surga, diminta sama Allah masuk ke surga, dia tidak mau. Ayah dan ibunya masuk surga, baru dia mau masuk surga. Itu rezeki yang paling baik. Dan tidak ada rezeki yang paling baik kecuali surganya Allah. Itu yang kedua. Yang terakhir Pak, Isra jam berapa Pak? 6:08 syahadat. Dan yang terakhir adalah dunia itu sifatnya Pak, tidak pernah cukup. Dunia itu tidak pernah cukup, pasti kurang. Kalau orang yang biasanya gaji 5 juta, pas kehidupannya, naik 7 juta, pas juga kehidupannya. 10 juta tambah kredit ini kredit itu, kok kurang ya Ustaz? Jujur Pak ya, semakin besar gaji kita, ya kan, pendapatan kita per bulan, pasti keluarnya masih makin banyak. Jujurlah.
Saya dimulai dari pasar ini gaji 300 ribu. Ya, dari mulai gaji 300 ribu, oke, alhamdulillah bisa makan. Naik sampai berapa juta? Kok kurang ya? Itu sifat dunia yang kurang. Bapak yang punya Kijang Innova sekarang, ternyata naik Pajero tuh enak ya, nggak terasa jalan berlubang itu. Masya Allah, dan naik Pajero lagi. Nampak yang di depan jalan Ismail itu ada Alphard warna hitam, ya. Anak hafal BM-nya, tapi nggak usah sebutkan. Masya Allah, ternyata naik Alphard tuh enak ya, bisa tiduran satu-satu. Tidak pernah puas, Pak. Bapak lah, sini ada orang Jawa kan suka berkebun. Punya kebun 1 hektar sawit. Kayaknya enak nambah lagi nih. Tambah pinjam sama toke, tambah 1 hektar lagi. 10 hektar, Pak. Kok kurang rasanya? Itu dunia. Jadi kalau kita semua cari dunia, kata Rasulullah, man kanat hammuhud dunya, barang siapa yang ghirahnya itu semangat untuk cari dunia, jadi budak dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan kasihkan, Pak, kalau kacamata kan, ada kacamata, apa kacamata? Itu, Pak, di pelupuk matanya itu, Pak, dikasihkan pandangan kefakiran. Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Di antara 2 matanya dikasihkan pandangan kefakiran. Cukup, enggak cukup, kurang. Itu kalau tujuan dunia. Wa faraq alaihi syamlahu. Urusannya diberantakan sama Allah, Pak. Contoh lah, Pak, kalau jujur, Harun Masiku ya, ini karena yang penjahat sebut namanya, Harun Masiku berapa triliunnya korupsi, banyak, dan belum ketangkap sampai sekarang. Luar biasa ya. Sedangkan maling ayam aja jauh-jauh dapat ketangkap, triliunan. Kira-kira, Pak, dia itu gajinya 100 ribu, 1 juta atau 10 juta sebulan, Pak, sebelum korupsi itu. Besar gajinya, Pak. Anggota DPR yang korupsi, besar gajinya, Pak. Tapi kok masih korupsi? Dari angka 10 gaji 5 juta start, tuh tunjang 30 juta. Kok kurang gitu? Gaji 10 juta, Pak. Anak cuma 2, tapi kok sempat untuk korupsi? Kenapa? Di otaknya dunia, pengen kaya. Kalau kita orang beriman jangan seperti itu, Pak. Rezeki. Beda. Ketika orang lihatnya rezeki, Pak, cukup. Bapak, kita kan disuruh untuk fasiru fil ardi fanzuru kan. Berjalan di muka bumi dan lihatlah. Kaifa kana akibatul mukadzibin, kaifa kana akibatul muttaqin, bagaimana kisah orang yang mendustakan ayat Allah, bagaimana orang yang bertakwa. Jujur, Pak ya, saya sering lihat ada seseorang yang pakai sepeda, sudah lama, dia membawa dagangannya berupa mainan-mainan seribuan. Mungkin Anda pernah lihat juga. Dan mereka, Masya Allah, Pak, masih bisa tersenyum ketika menawarkan dagangan. Ustaz, ini 2.000, ini 3.000, kalau ini 5.000. Makanya anak ajarkan anak-anak, kalau pengen beli main ke bapak ini. Anak pribadi ajarkan anak-anak untuk mengajarkan belanja di bapak ini. Contoh, mobil-mobilan itu 5.000, Ustaz. Oke. Saya suruh anak saya kasihkan 50.000. Kasihkan 50.000 dan jangan diambil kembaliannya. Kalau kita belanja ke toko besar misalnya itu 5.000 nggak ada apa-apa bagi mereka. Tapi ketika mereka yang Masya Allah dagangnya 2.000, 3.000, saya yakin, Pak ya, satu hari itu nggak sampai 100.000. Kenapa saya yakin? Ia sambil jualan yang tadi pakai sepeda itu, dia juga mengumpulkan botol-botol bekas. Mohon maaf ya, mengumpulkan botol-botol bekas dibawa pulang. Saya tanya, Pak, di mana rumah Pak? Di sini. Nanti kami kasihkan beli nasi bungkus, kami kasihkan. Enggak dimakan di situ, Pak, dibawa pulang. Kenapa? Makan sama anak dan istrinya. Cukup bisa tersenyum. Itu ketika mereka jadikan dunia itu cari rezeki, bukan cari kaya. Dan yang kedua, Pak, karena anak suka lihat seperti itu. Anak sama istri sama anak di mobil jalan, kami santai sore-sore.
Anda melihat, mohon maaf ya, Anda melihat ada seorang suami dan istrinya, anaknya 3 bahkan 5 berjalan-jalan pakai becak, Pak, bisa tertawa bersama. Bisa tertawa bersama mereka, Pak. Mungkin pernah lihat juga, yuk pernah lihat. Mereka pakai becak, masya Allah, pakai becak berlima. Sempat anak istrinya bercanda di atas becak itu. Kita yang pakai mobil Pajero, pakai mobil Fortuner, pakai Kijang misalnya. Di mobil ada istri, ada suami, ada anak belakang. Senyap, Pak, diam. Jujurlah. Yang pakai mobil bahkan jauh jarak sama istrinya. Apalagi mobil-mobil yang gede itu kan pemisahnya masya Allah. Pemisah anak istri pisah. Dan jarang ngobrol. Bahkan cemberutan di atas mobil. Kenapa? Tujuan kita cari dunia. Kerja. Akhirnya anak istri terbengkalai. Jadi ketika ada mobil, kalau duduk bersama nggak nyaman rasanya, Pak. Makanya kadang istri saya ngajak saya, Bi, kita jalan-jalan pakai motor, nggak mau pakai mobil. Biarlah kena hujan gerimis. Kenapa? Kalau di atas motor, Pak, kita bisa bersama. Anak kita di belakang atau di depan, istri kita di belakang, bisa cerita. Beda dengan di mobil. Anak kadang belakang, ada istri di belakang, beda. Maka pandangan hidup kita mulai hari ini, Pak, Bu, bagaimana kehidupan kita selanjutnya kita ubah mindset kita. Kita dunia itu cari rezeki, bukan cari dunia. Maka kalau kita cari rezeki, Pak, berapapun yang Allah berikan kita, qanaah, terima. Beda kalau cari dunia, gaji 5 juta, kurang ini. Akhirnya apa? Mencuri, korupsi. Mohon maaf, Pak, pejabat misalnya, mohon maaf ya pejabat, curi-curi waktu keluar, atau cari gratifikasi, atau cari proyek tanda tangan sekian. Makin banyak proyek makin senang itu, Pak. Karena tujuan dari angka saja. Dan kata Ali bin Abi Thalib, Pak, yang paling menyedihkan itu, Pak, orang yang meninggal. Menyedihkan. Kenapa? Dia setiap hari bekerja untuk bangun rumah, beli kebun, ya, ada perusahaannya. Ketika dia meninggal tak bawa apa-apa, itu yang sedihnya, Pak. Dan saya sampai hari ini tidak pernah menemukan kain kafan itu ada koncetnya, sakunya tidak ada. Kain kafan tidak ada sakunya, Pak. Ya, kain kafan tidak ada sakunya, jahit pun tidak, ya kan? Dan nggak bawa apa-apa. Sekaya apapun kita, ketika meninggal habis. Yang dapat siapa? Anak yang tadi main-main dapat harta bapaknya. Terus yang tadi mungkin main HP di rumah dapat harta suaminya. Nikah lagi. Masya Allah. Itu yang menyedihkan bagi mayit, Pak. Dia yang capek-capek kerja, harta itu dinikmati oleh anaknya, yang ditanya itu dia, Pak. Sedih enggak? Kita cari rezeki, Pak. Kita meninggal, yang dapat merasakan harta itu anak sama istri sama keluarga, ya. Yang ditanya di akhir itu kita cuma nikmati sebentar, ya kan? Sedikit kita nikmati. Berapa sanggup lah Bapak makan kepiting tumpah di sana tuh, Pak, di kafe itu 2 porsi sakit perut. Berapa sanggup Bapak makan durian di jembatan Batang Lubuh itu 1, 2, sampai 10. Bapak ada promo malam-malam gitu kan, tidak sanggup, Pak. Nggak bisa kita makan banyak-banyak itu. Sisanya apa? Uang kita 100 juta di ATM misalnya, atau 1 miliar lah, orang-orang pejabat 1 miliar uangnya. Yang Bapak pakai berapa? Tidak sampai 100 juta. Mobil anak istri yang pakai, kebun jadikan warisan. Kita apa? Tidak ada. Saking yang nggak mau ikutnya harta itu, Pak. Kalau kuburan di dalam bawah sana, sampai sini aja mobil itu, Pak. Alphard yang mewah itu sampai depannya aja. Tidak mau apa tuh ikut dalam kuburan dong, ya kan? Cantik istri Anasta, masya Allah. Secantik-cantiknya istri Bapak, kalau udah meninggal Bapak nikah lagi. Masih muda kok. Kan masih banyak yang mau. Sampai di situ, Pak. Yang sisa Bapak amal soleh, itu rezeki kita. Jadi gini, Pak,
pulang nanti ke rumah bapak ibu lah, ibu-ibu yang suka kalau ngomong nggak ada baju. Ibu-ibu sering ngomong nggak ada baju pak, kondangan buka lemari nggak ada baju penuh lemari pak, tapi nggak ada katanya, beli baju baru. Jadi ibu nanti pulang buka lemari ibu, lihat di lemari itu cukup atau kurang rasanya baju ibu itu. Kalau masih kurang bu, itu berarti ibu masih cari dunia. Kondangan hari Jumat pakai baju warna merah, kondangan hari Sabtu pakai baju oranye, kondangan hari Jumat hari Ahad pakai baju hitam. Masya Allah, 7 hari beda warna bajunya pak bu. Ya padahal sahabat kalau nggak salah, sahabat Nabi itu yang mereka ganti-gantian bajunya, ganti sarungnya, ganti-gantian untuk sholat pak bu. Cukup. Jadi nanti pulang pak bu, lihat di lemarinya cukup atau tidak bajunya. Kalau cukup alhamdulillah, berarti ibu cari rezeki. Bapak nanti kalau ke rumah ya, kalau pakai berangkas buka berangkasnya, berapa isinya, cukup enggak? Cukup alhamdulillah. Buka garasinya ada mobil 1, ada NMAX 1, alhamdulillah cukup. Tapi kalau kurang Ustaz, Kijang NMAX misalnya, kayaknya kurang, alhamdulillah dapat kopi. Kayaknya kurang, maka perlu dirubah lagi pak pandangan kita. Kita cari apa sebenarnya dunia ini? Ya, alhamdulillah. 1 menit lagi Isra. Kalau mau minum dulu atau kita di luar dulu? Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi kita kunci kajian kita subuh ini bu, kita tutup. Kesimpulan adalah kalau seseorang itu hidupnya pandangan dunia, 1, pasti Allah berikan kesedihan di hatinya. Ya, pasti nggak akan pernah cukup. Pertama sedih aja pak, harta kalau bilang sedih. Yang kedua pasti dia nanti nggak cukup, kurang. Dan yang ketiga adalah ketika seorang itu menjadikan dunia tujuannya, mereka akan gelisah dalam kehidupannya. Makanya hari ini insyaallah anak pribadi dan kita semua kaum muslimin muslimat, bagaimana pandangan ke depan kita adalah cari rezeki bukan dunia. Allah Ta'ala alam. Ya kita mungkin nanti mintakan tahlil sedikit oleh Bapak Surya Daulay ya. Doa Bapak Ustadz Ismail ya, Ismail ya, alhamdulillah senior kita ada, kita mintakan doa kepada beliau. Saya mohon maaf jika ada salah kata pengucapan yang kurang tepat. Sungguhnya Al-Fakir hanya untuk belajar dan sambil menerapkan ilmu yang telah dipelajari di kampus. Ya, tuan-tuan guru kayak banyak di bawah lebih senior dari kami. Cuman amanah hari ini anak untuk menyampaikan. Semoga yang benar datang dari Allah dan dapat kita amalkan, dan yang salah dari saya sendiri dan dari syaitan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfirullaha ghafurur rahim. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.